wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang perbedaan gaya belajar peserta didik yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Wardani, Muhammad Syarif Fitrianur, dan Ayu Tiah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian gaya belajar peserta didik. Menurut Fleming dan Niels, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar di kelas maupun mata pelajaran. Menurut Ardana dan Willis, gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk peserta didik merasa saling berhubungan dan berinteraksi terhadap lingkungan belajar. Perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang pertama, perkembangan intelektual. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi. Masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, dan ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Yang kedua, kemampuan berbahasa, lebih tepatnya lagi komunikasi. Komunikasi di sini bukan hanya berhubungan interaksi antara guru dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen pembelajaran yang terlibat. Yang ketiga, latar belakang. Pengalaman siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya, bukan hanya dalam hal materi, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang keempat, gaya belajar peserta didik. 1. Tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari, bukan hanya dalam kebiasaan namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan tenang dan hening sehingga mampu memahami materi. Yang kelima, bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dari diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Yang keenam, kepribadian. Menurut reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru, kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran, terutama dengan guru. Oke, saya akan menjelaskan tentang macam-macam belajar. Yang pertama ada visual atau dengan cara melihat. Visual yaitu seseorang yang bergaya belajar lebih memfokuskan penglihatan. Jadi dia memfokuskan dengan penglihatan untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh sang pengajar. Kemudian ciri-cirinya, dia pertama bisa bicaranya agak cepat. Kemudian yang kedua, lebih memudah memahami sesuatu dengan melihat dan mendengarnya. Kemudian dia mencatat sesuatu sedetail mungkin. Oke, itu tadi adalah visual tentang dengan penglihatan. Yang kedua yaitu auditory. Auditory itu adalah seorang yang memiliki gaya belajar mengandalkan pendengaran. Jadi dia mengandalkan pendengaran. Kalau yang tadi visual itu mengandalkan dengan penglihatan. Sedangkan auditory dengan pendengaran. Contoh orang ciri-ciri yang menggunakan pendengaran, yang pertama dia lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dilihat. Contoh, dia mendengar sesuatu apa yang dikatakan oleh pengajar, dia lebih cepat menangkapnya. Kemudian dua, dia senang membaca dengan keras dan menggerakkan bibir ketika berbicara. Dan juga yang berikutnya ada pembicara yang fasih. Dia biasanya kalau dengan pendengaran pembicaranya itu fasih. Kemudian yang kelima, cenderung kesulitan dengan tugas yang melibatkan visual.
Jadi seseorang yang biasa dengan auditory atau pendengaran, dia agak sulit belajar dengan cara visual atau penglihatan. Kemudian yang ketiga yaitu kinestik. Apa sih kinestik itu? Kinestik itu adalah gaya belajar visual dan auditory yang mengandalkan panca indera. Jadi seorang dengan gaya belajar kinestik tidak hanya mempelajari sesuatu dengan membaca saja, namun juga mempraktekkannya. Jadi dia langsung praktek langsung ke lapangan. Contoh nih, yang pertama, lebih senang belajar dengan metode praktik. Terus yang kedua, berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Terus yang ketiga, menggunakan jari, yaitu sebagai petunjuk membaca. Dan yang keempat, lebih cepat menghafal sambil berjalan. Biasanya kan ada orang yang menghafal sambil berjalan, dengan apa yang dipegangnya dia bisa hafal. Jadi dia menggunakan metode kinestik yang ketiga itu ya. Terus ada juga cenderung kesulitan dalam menulis, namun dia pandai dalam bercerita. Jadi dia orangnya aktif dengan melakukan teori kinestik. Jadi itulah tadi ketiga macam-macam belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga adalah kinestik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak faktor yang mempengaruhi cara gaya belajar siswa-siswi. Di samping ini terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor internalnya yang mempengaruhi cara gaya belajar siswa-siswi. Yang faktor internalnya terbagi tiga. Pertama, faktor jasmania. Faktor jasmania itu mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar seseorang itu akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan dari seseorang itu untuk belajar. Yang ketiga, faktor kelelahan. Faktor kelelahan terbagi dua, yaitu faktor jasmani dan rohani. Faktor kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan rohani dapat dilihat adanya kurang minat belajar, kelesuan, dan kebosanan untuk belajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor eksternalnya. Faktor eksternal terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu faktor sekolah. Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa seperti metode mengajar, kurikulum, hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, standar pelajarannya, serta keadaan gedungnya dan tata letak sekolahnya. Yang kedua itu faktor keluarga. Faktor keluarga, seseorang itu belajar akan menerima pengaruh dari keluarganya berupa cara orang tua mendidik dan keadaan ekonomi keluarganya. Yang ketiga itu faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi gaya belajar siswa. Seperti cara atau gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media, teman bergaulnya, dan bentuk kehidupan masyarakatnya. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Terima kasih. Itulah tadi di atas penjelasan dari teman saya yaitu Ayu Tiah, dan ada juga Rizka Wardani yang mengenai psikolog tentang gaya belajar. Mungkin ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salahnya dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.